Oke, kita akan coba menampilkan data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Oke, yang pertama yang kita lakukan yaitu kembali ke helper yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan buat metode baru setelah tambah buku kemarin. Oke, tipenya kursor. Kenapa tidak void? Karena kita akan mengembalikan sesuatu atau memberikan sesuatu. Oke, ini biasakan di tab ya, biar dia import otomatis. Namanya misalnya baca semua data, ini misalkan saja namanya. Lalu kita akan buat query, nanti kita akan simpan di query kita misalnya. Sama dengan select bintang from spasi tambah kita gabung dengan table name. Oke, kemudian kita akan panggil kelas SQL database, kita taruh di variable db kita. Saya rapikan sedikit. Isinya kita akan panggil method get readable database. Oke, kemudian kita akan inisialisasikan lagi dengan tipe kursor, misalnya data kita. Oke, saya kasih dulu null sementara. Kemudian kita akan cek buat kondisi jika DB kita ini tidak kosong atau tidak null, ya, maka akan menjalankan perintah yang kita berikan atau query yang kita berikan. Jadi kita akan punya variabel DB kita yang merujuk ke kelas SQL database. Jadi kita panggil DB kita, kemudian kita tuliskan atau gunakan metode raw query. Di argumen pertama kita lempar query kita tadi di variabel query kita. Argumen kedua kita buat saja null. Oke, koma. Kemudian kita akan simpan perintah ini di suatu variabel. Variabelnya apa? Variabelnya sudah kita buat sebelumnya, itu data kita. Oke, sama dengan Oke, data kita sama dengan hasil dari raw query ini. Oke, nah saya akan mengembalikan atau mereturn variabel data kita tadi. Oke, nah selanjutnya kita akan mendesain main activity atau menyesuaikan main activity kita. Bisa langsung ke main activity, kita akan menginisialisasikan beberapa variabel. Oke, untuk buku ID tipenya array list, secara jelas kita sebutkan string tipenya, kemudian sama dengan array list of. Oke, begitu juga untuk yang lainnya. Saya akan copy aja biar cepet. Oke, ini untuk judul, kemudian ada pengarang, lalu ada halaman. Ini silahkan mau dirapikan, tidak masalah walaupun tidak dirapikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat function baru. Jadi bawaannya sudah ada function onCreate, kita akan buat di bawahnya. Ketika klik saja di awal buka kurung kurawal, nanti dia akan meng-highlight tutup kurawal. Kita buat di bawahnya function simpan data di array misalnya namanya. Oke, isinya apa? Isinya kita buat variabel baru, misalnya db kita akan panggil helper kita, ya, saya namanya mydb helper, sesuaikan. Lalu argumennya di set activity-nya atau konteks ini, kemudian data kita sebenarnya tipenya kursor. Oke, saya rapikan sedikit. Saya sudah menginisialisasikan db kita, yaitu merujuk ke helper yang telah kita buat. Kita akan panggil metode baca semua data. Oke, nah kita akan buat kondisi nih.
apa yang dicek? Yang dicek data kita tadi. Oke, kita akan hitung. Kalau 0 artinya ini tidak ada data, jadi kita akan memberitahu dengan melempar terus. Oke, make text. Argumen pertama activity-nya atau konteksnya, terus argumen kedua pesannya. Kemudian kita tampilkan durasinya, length short saja. Saya close dulu. Tidak lupa kita show. Kemudian jika datanya tidak nol, kan kita buat satu kondisi. Jadi ada while lagi. Jadi selama data kita ini masih ada datanya, ya dia akan melakukan perulangan. Perulangannya apa? Perulangannya kita akan menaruh value-nya ke variabel yang telah kita buat sebelumnya yang di atas. Oke, kita panggil dulu. Karena ini array, jadi kita bisa panggil method add add. Argumennya kita ambil dari data kita tadi. Lalu metodenya getString. Nah, dia di kolom keberapa? ID. ID di kolom ke 0. Oke, ingat di pemrograman itu diawali dengan 0. Begitu pula untuk kolom-kolom yang lain. Oke, kita langsung ketik saja judul, pengarang, lagi halaman. Oke, jika sudah, kita akan buat reseller view untuk menampilkan atau menggunakan reseller view untuk menampilkan list-list kita tadi atau data-data kita tadi. Ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada adapter untuk memuat atau memasukkan semua item kita ke view holder. Kemudian view holder itu sendiri ini untuk melakukan caching view ke memory. Kemudian untuk layout ini akan menampilkan atau bentuk atau view dari item yang akan kita dapatkan dari view holder tadi. Oke, langsung saja kita buat adapternya. Perhatikan kursornya. Kita langsung saja buat kelas baru di package kita. Kita namakan saja buku adapter. Oke, double klik kelasnya bisa. Oke, setelah itu kita lakukan extend, tab saja. Reseller view, tab saja. Kemudian ketikkan adapter. Buku adapter. Lalu kita ketikkan sendiri view holder saya. Nah, ini memang merah nggak apa-apa. Nanti kita akan coba melakukan bantuan Android Studio. Pertama, klik dulu di view holder saya ini, ketik ALT atau tekan ALT enter. Kemudian kita buat kelas view holdernya. Jika sudah, klik lagi, lalu ALT enter. Klik di view holdernya, ALT enter, lalu implement methods. Kemudian pilih saja ketiga-tiganya oke. Nah, setelah itu di view holder saya lagi, klik yang paling atas, tekan ALT enter, lalu buat inner class-nya. Atau buat view holder saya ini extend reseller view. Oke, selanjutnya di view holder yang di bawah, di kelasnya bawah, klik saja lalu ALT enter, kemudian create constructor matching supernya. Oke. Nah, lalu kita akan coba membuat layoutnya. Oke, ini kita tinggalkan saja dulu kodenya. Kita akan langsung buat layout. Bisa klik kanan di folder layout, ya ada di res, lalu layout. Kita akan buat layout baru dulu, new layout resource file. Namanya misalnya kita berikan row saya misalnya. Oke. Root elemennya mungkin kita kasih linear layout aja kali ya. Oke. Selanjutnya kita okekan saja. Kemudian kita akan tambahkan card view. Bisa langsung dicari card view. Kita drag and drop saja. Kemudian kita akan
sesuaikan yang ada di kodenya. Oke. Ini untuk height-nya kita butuh wrap content. Kemudian untuk core view-nya kita juga wrap content. Oke. Saya kira kita butuh juga constraint layout lagi ya. Kita tambahkan saja di sini. Oke, tidak mau di sini saja ya, kita taruh. Oke, ya. Kita buka lagi kodenya. Untuk constraint-nya juga kita berikan wrap content. Oke. Untuk constraint yang di bawah kita tambahkan padding sedikit, 12 dp misalnya. Oke. Selanjutnya kita akan coba mendesain item-item yang diperlukan. Oke. Nah, ini bisa kalian tarik aja sedikit jika dibutuhkan. Oke. Nah, ini kita akan coba, ini kita akan coba berikan desain kita. Misalnya saya gunakan plain text. Ini mungkin agak lama saat proses desainnya, nggak apa-apa. Kita coba aja dulu desain. Oke. Bukan plain text ya kayaknya, tapi lebih ke text view saja, biar nggak terlalu gede. Oke. Kemudian ada satu lagi di sini. Ini nomor untuk nomor ya. Lalu ID-nya bisa kita kasih txt buku ID misalnya ya, refactor aja nggak masalah. Lalu untuk ini kita taruh sedikit ke atas, misalnya kita kasih judul. Oke, txt buku judul, ID-nya kita ganti refactor saja. Mungkin ini kita perlu desain sedikit ya. Bold textile kita buat bold. Oke. Mungkin ini juga perlu kita bold ya. Nah, untuk text size-nya kita berikan sedikit luas. Nomornya mungkin 20. Oke. Nah, setelah itu kita geser sedikit saja, langsung banyak-banyak. Oke. Bisa kita naikin sedikit. Selanjutnya kita akan tampilkan pengarangnya. Oke, kita letakkan bisa kita tarik lagi aja ya. Oke, teksnya bisa kita ganti dulu aja sementara jadi pengarang. Lalu ada ID-nya txt buku pengarang, refactor saja. Kemudian kita butuh text view lagi, misalnya halaman ya, halaman. Oke, ID-nya txt buku halaman, refactor saja, kita akan taruh di sebelah kanan. Oke. Ini jangan lupa kita berikan horizontal dan vertikal constraint-nya. Oke. Ini desainnya agak ribet ya. Apa deh. Oke. Untuk nomor juga sama.
Kita tambahkan constraint-nya. Oke. Juga untuk pengarang kita akan tambahkan constraint-nya. Oke, kita turunkan sedikit. Oops. Saya keluarkan. Saya bawahkan sedikit. Lalu saya tambahkan juga ke sini. Oke. Saya kira sudah cukup rapi. Kemudian kita kembali ke buku adapter kita. Kita buat beberapa variabel atau kita inisialisasikan beberapa variabel. Tipenya private, jenisnya konteks, namanya konteks juga deh. Juga private, jenisnya atau tipenya ArrayList. Kita akan buat buku ID, buku judul, buku pengarang, lalu buku halaman. Oke. Selanjutnya kita akan buat konstruktor buku adapter. Oke. Nanti ada isinya ya. Ini saya buat begini biar rapi aja kelihatannya. Oke. Ada konteks, lalu nama juga konteks. Ada ArrayList, namanya buku ID. Ini saya copy saja biar tidak lama. Oke. Halaman, ada pengarang dan ada judul. Oke. Selanjutnya di bawahnya di dalam kolom awal kita juga buat konteks, ini mengarah ke konteks tadi. Lalu untuk this buku ID, jadi ini di sini mengambil yang di atas, lalu isinya yang akan dipassing atau dilempar dari konstruktor kita. Oke. Nanti dari main activity-nya atau dari activity menggunakan reseller view. Oke, this buku pengarang sama dengan buku pengarang. This buku halaman sama dengan buku halaman. Oke. Selanjutnya kita akan ke view holder. Di bagian on create view holder, kita akan sesuaikan. Kita butuh kelas layout inflator. Kita namakan inflator kita saja misalnya. Lalu kita panggil lagi layout inflatornya. Kita gunakan method from context. Oke. Lalu kita butuh tipe view. Kita buat saja view kita misalnya. Panggil inflator kita tadi, kita gunakan method inflate. Lalu kita gunakan layout dari raw saya tadi atau yang telah kita buat. Argumen keduanya parent, kemudian argumen ketiganya kita berikan saja false. Oke. Untuk returnnya kita mengembalikan new view holder saya, argumennya view kita. Oke. Selanjutnya kita bisa ke view holder saya ini ya di bawah. Kita buat variabel lagi atau inisialisasikan. Kita menggunakan text view, lalu txt ID buku misalnya, txt judul buku, txt pengarang buku, txt halaman buku. Oke. Selanjutnya ada di dalam inner class-nya view holder saya ini, kita buat variabel baru, isinya nanti ini variabel yang tadi ya di atas kita buat, isinya find view by ID. Item view, kita menggunakan item view, lalu find view by ID, r.id, kemudian kita cari ID di layout kita tadi. Oke, ini saya copy saja biar cepat.
Oke, untuk ini kita sesuaikan saja judul pengarang halaman. Oke, juga judul pengarang dan halaman. Oke, selanjutnya di on-bind view holdernya kita gunakan holder, lalu kita panggil variabelnya dari view holdernya. Oke, kita akan set teksnya, kita gunakan string value of, artinya kita akan convert ke string untuk ininya, nilainya nanti. Jadi kita akan ambil dari buku ID, kita akan get posisinya dari argumen position ini. Oke, berarti ada 3 lagi yang harus kita buat. Saya copy saja. Oke, nah yang saya sesuaikan saja ada pengarang. Saya buat pengarang judul saja ya, judul pengarang dan halaman. Oke, di sini juga sama. Sesuaikan saja judul pengarang lalu halaman. Oke, di get item count-nya kita return buku ID size koma. Oke, lalu di main activity kita akan coba jalankan ya. Caranya gimana? Di main activity kita akan panggil tuh function simpan data di arraynya, lalu kita akan coba panggil juga reseller view kita, review buku misalnya saya namakan, kemudian saya akan panggil menggunakan find view by ID, tipenya recycler view, r.id, rv books. Oke, selanjutnya kita inisialisasikan lagi satu variabel baru, kita bilang saja buku adapter, kita panggil nih kelas kita dan terima beberapa argumen. Di sini maksudnya konteks atau activity dipanggilnya. Lalu kita lempar buku ID, buku judul, buku pengarang, kemudian buku halaman. Oke, lalu di rv bukunya kita atur adapternya menggunakan variabel buku adapter kita tadi. Di rv bukunya juga kita akan mengatur layout manajernya menggunakan linear layout manager, konteksnya this atau activity ini. Oke, bisa langsung dijalankan saja. Kita akan coba running. Saya ditunggu sebentar, sedang proses running. Oke, sudah selesai diinstal. Kita akan coba buka. Oh, error, latihan segala terus berhenti. Kita akan coba lihat loketnya. Nah, dia ini kita scroll aja ke atas ya, pastikan error saja ini ditampilkan. Ini dibilang bla bla bla, no object reference, ada yang no. Coba kita buka Java-nya, judul bukunya 0. Kita buka lagi ini line 14-nya. Oke, oh ini nggak kepakai sepertinya. Oh ya, ini kita lupa tambah this buku judulnya menggunakan buku judul. Oke, sekian udah simpan, kita stop, lalu kita coba jalankan lagi. Oke, bisa ditunggu dulu proses installnya. Udah nggak ada merah lagi ya, sudah jalan. Oke, sudah tampil, tapi ini sepertinya ID-nya saja. Kita akan cek lagi code kita. Oke,
Oke, kita akan coba lihat lagi. Tadi ini sepertinya nampilin ID-nya aja ya. Oke, kita cek di main activity. Ini, oh ya, ini untuk functionnya kita belum sesuaikan indeksnya. Oke, judul di indeks 1, pengarang 2, dan halaman ada di 3. Oke, stop dan coba jalankan lagi. Oke, tunggu saja proses installnya. Sebenarnya tidak terlalu lama. Oke, sudah kita coba lihat. Nah, ini sudah sesuai ya. Coba kita tambahkan misalnya judul, pengarang, misalnya halamannya 45, simpan, kita kembali. Oke, udah tampil ya. Selanjutnya kita akan coba mengubah data. Oke,